media itu yang begini sebenarnya, menjadi pusat yang objektif, dan itu menjadi peran penting dalam keadaan new normal nanti. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life masih dari lantai 1 Makan Coffee and Roastery Gedung Kreatif Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life, dan masih bersama dengan narasumber kita pagi ini sahabat Onyx. Masih bersama Bang Krisna Hendra Wijaya, CEO Disway Kaltim, masih bersama dengan Mas Krisna Gali Mahendra Putra, CEO Onyx Corporate, dan juga ada Ketua Kadin Kota Balikpapan, Bang Yasir Arafat Syahril. Nah, pagi ini kita udah ngobrol tadi di sesi pertama dengan tema kita adalah bisnis media dalam industri Digital 4.0. Seperti kata Bang Yasir, bahkan sekarang bisa menuju ke 5.0 nih Bang ya, karena apa-apa sudah menuju ke mesin semua juga, dan media ini benar-benar sangat berperan penting dalam kemajuan sebuah informasi yang diberikan, baik itu swasta maupun industri dari pemerintahan. Nah, ini makanya dibutuhkan kerjasama untuk kali ini Onyx dan juga Disway. Kita pengennya kerjasama yang bakal terjalin nantinya bisa memberikan dampak yang positif nih. Apalagi dari pemerintah kota pun kita harapkan bisa ikut bersama-sama bergabung dan memberikan hasil yang baik pastinya. Di tema kita yang kedua, Bang Krisna, Mas Krisna dan juga Bang Yasir, tema kita adalah peranan media di era new normal. Saat ini sudah masuk ke tahun 2021, benar-benar di tahun 2020, kalau saya bilang Januari, Februari, Maret, sisanya kita bertahan hidup. Jadi cuma 3 bulan Bang. 2020 itu sisanya nggak ada udah ya. Jadi di tahun 2021 lagi ini kita kembali merajut asa nih. Keinginan kita, harapan kita yang belum tercapai, terkabul di 2020. Semoga 2021 ini yang kemarin tertunda bisa kembali berjalan. Nah, menurut Bang Krisna sendiri ini, Bang Krisna sendiri untuk peran media online khususnya, apalagi media cetak bisa juga dalam industri atau di era new normal seperti ini, seperti apa sih Bang? Ya, kalau saya melihat posisi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi penyeimbang, karena begini, ketika muncul, semua orang sekarang kan bisa menjadi wartawan. Betul. Dia bisa memberitakan apa yang dia dengar dan dia lihat. Nah, kita menjadi penyeimbang karena kadangkala kemampuan seseorang menyerap untuk kemudian memposting ulang itu berbeda-beda. Ada yang dia tangkap seluruhnya utuh, ada yang dia tangkap 50%, ada yang tangkap 20%, kemudian bumbunya 80%, ya, itu ada. Itu yang sering terjadi malah sebenarnya Bang Krisna. Beban di media-media digital itu adalah bagaimana mereka menyeimbangkan orang-orang ini yang kebetulan bisa saja mereka juga influencer di kalangan mereka. Ya, baik. Nah, ketika mereka menyampaikan sesuatu yang ternyata tidak sengaja, misalnya framing dalam arti adalah sudut pandang dia, bumbunya 80%, yang utuh 20%, nah itu berbahaya karena dia mempunyai misalnya followers atau punya teman yang melebihi misalnya lebih dari 5.000 atau 10.000 orang, itu juga bisa membuat wave informasi yang menurut saya bisa bias. Nah, tantangan media digital ada bagaimana mereka bisa menyeimbangkan posisi ini sehingga pemerintah terbantu. Misalnya hoax tentang corona tadi, muncul gelombang kedua yang lebih ganas, lebih membunuh. Nah, memang pada faktanya adalah gelombang kedua yang akan muncul ini adalah virusnya masih sama, tapi tingkat sebarannya memang 80% lebih ganas. Lebih masif lagi ya. Jadi masyarakat tetap diminta untuk tenang karena sebenarnya virusnya sama, tetapi lebih meningkatkan new normalnya. Ya, imunitas tubuh. Jangan pegang muka tanpa cuci tangan, atau pakai hand sanitizer dan lainnya. Tapi pesan Pak Jokowi saya lihat kemarin di digital adalah tetap tenang, karena yang terutama itu. Nah, yang ingin diseimbangkan oleh media-media digital adalah bagaimana mereka membuat pelaku usaha juga tenang. Ketika masyarakat panik, pelaku usaha tentu akan menunda investasi mereka, begitu ya Pak Yasir. Karena ketika situasi panik, investasi sulit untuk dilakukan karena melihat bagaimana perputaran uang dan lainnya kan tidak bisa diukur. Betul. Para pengusaha menurut pandangan kami menginginkan situasi yang bisa diukur seluruhnya dan stabil. Nah, ketika ketenangan ini terusik, itu yang terjadi. Makanya penting bagi kami media digital ini adalah menyeimbangkan itu agar seluruh siklus di dalam masyarakat itu bisa stabil dan memahami bahwa kita terus berjalan dengan normal tadi. Oke, Bang Krisna, sejauh ini yang Bang Krisna sendiri lihat sendiri, Bang Krisna rasakan di masyarakat, apakah media-media yang sudah ada di Balikpapan khususnya secara garis besar di Kalimantan Timur sudah berimbangkah, sudah validkah berita yang mereka sampaikan? Ya, menurut saya mereka sudah berusaha ke arah sana dan rata-rata sudah menunjukkan bahwa mereka media yang membantu pemerintah dan masyarakat. Pengertian membantu pemerintah ini maksud saya bukan kemudian mendukung pemerintah secara buta ya. Iya, betul. Tapi juga maksud saya adalah memerintahkan
informasi dari pemerintah yang memang dibutuhkan masyarakat. Ya. Contoh misalnya ada bantuan dari pemerintah, mereka memblessing itu diketahui oleh masyarakat syaratnya apa saja, bagaimana mengaksesnya dan lainnya. Nah, rata-rata saya lihat media sudah ke arah sana, tapi penting juga mungkin muncul penyimbang-penyimbang baru yang saya katakan tadi, agar tidak terjadi kekhawatiran bahwa informasi itu dimonopoli oleh beberapa media. Media saja. Semakin banyak semakin bagus karena semakin banyak pilihan bagi masyarakat. Saya juga meluruskan mungkin saya tadi ada salah ucap, maksudnya adalah bagaimana media itu muncul menyeimbangkan kondisi yang sudah ada. Karena pasar yang sudah ada ini kan sudah jenuh. Iya. Dikuasai oleh beberapa media. Nah, mungkin media-media baru ada menyeimbangkan supaya tidak terjadi monopoli. Kejenuhan. Dikhawatirkan terjadi monopoli. Dikhawatirkan seperti itu karena kita harapannya juga dengan berbagai macam media yang muncul di masyarakat bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi pembeda nih. Betul. Berita yang dapatkan bukan berarti media yang satu beritanya tidak valid. Valid Betul, juga, valid cuman juga. di saat kita pengen mencari berita yang lain pun kita bisa lihat media yang lain. Betul. Seperti itu ya, Betul. Bang Krisna ya. Oke, Betul. kalau dari segi di Kaltim sendiri mengangkat sebuah berita, mungkin biar bisa berbeda dari media yang lain nih. Apa yang menjadi titik berat nih? Nah, saat ini memang kami banyak berkomunikasi dengan para tokoh, karena tokoh-tokoh ini kan mewakili masyarakat yang menokohkan dia. Oke. Nah, kami banyak berdiskusi dengan mereka kira-kira apa saja nih yang penting untuk disampaikan. Ketika mereka bilang, oh tolong diangkat tentang A, B, dan C, ini berdampak langsung terhadap masyarakat. Nah, di Kaltim masuk dari sana. Jadi kita tidak mulai dari pemerintah dulu memang, karena kadangkala yang diinginkan oleh pemerintah dengan yang dibutuhkan masyarakat Tidak sama, betul. Tidak sama. Betul. Nah, kami berharap yang dibutuhkan masyarakat itulah yang lebih dulu dijejali dengan informasi yang ada, bukan dari sana. Jadi tidak top and down, tapi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Berarti langsung turun ke masyarakat. Apa yang Betul. masyarakat suarakan, cocok nggak kira-kira yang disuarakan oleh pemerintah? Ya, kami juga ingin ada visi kami adalah clearing hoax. Jadi informasi yang sudah viral di masyarakat itu kami verifikasi ulang. Misalnya ada terjadi kecelakaan di suatu tempat. Ya. Dia belum jelas penyebabnya apa, terjadi karena apa. Nah, cuman di medsos itu kan kadangkala ada orang yang memposting, ya mungkin karena keterbatasan informasi yang diterima dia posting saja. Nah, itu bisa menyebabkan kebiasaan informasi di sekitar dan itu menyebabkan chaos misalnya. Betul. Karena oh itu keluarga saya Betul, yang salah betul. atau keluarga dia yang salah misalnya. Benar. Itu yang kami verifikasi ulang dan kami viralkan. Jadi clearing hoax itu juga penting karena kadang-kala ada pihak-pihak yang sengaja memframing sehingga menjadi kekacauan. Misalnya komentar dari pemerintah di framing sama dia di satu sudut dia potong, yang sisi lain tidak dia tampilkan, Ya. sehingga tidak utuh. Pemahaman masyarakat kemudian menjadi sepotong-potong dan chaos. Nah, kami meluruskan di situ. Ya, itu yang Clearing hoax pernah ini juga ide pada itu yang pernah kami alami, Bang Krisna ya, beberapa bulan yang lalu ya. Gitu ya. Oke, tapi Ya. intinya apa yang disampaikan untuk peran media di era Ya, new normal seperti ya. ini memang sangat penting sekali, sahabat Onyx. Teman-teman di Kaltim hadir Onyx Radio juga bekerja sama dengan pemerintah serta adanya Bang Yasser di sini. Ya. Pastinya memberikan pencerahan kepada kita semua juga Amin. bahwa media ini sangat penting sekali untuk informasi yang kita dapat. Tergantung dari kita lagi berarti nih, Betul, Bang Krisna betul, ya, kita betul. mau ngambil sisi baik apa positif. Penting yang namanya ada klarifikasi. Teman-teman dari Kaltim melakukan semua itu. Intinya biar masyarakat ini paham dan juga tidak Ya. menerima berita secara sepotong-sepotong. Betul. Oke, baik, terima kasih Bang Krisna. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung beralih ke Bang Yasser dulu. Sebelum ke Mas Krisna, Bang Yasser sendiri untuk melihat peran media, mungkin sempat disinggung tadi juga di awal, peran media di era new normal seperti ini di Kota Balikpapan masuk ke tahun pertama di tahun 2021 nih, Bang Yasser. Untuk dampak bagi industri lagi-lagi nih, gimana nih Bang Yasser? Saya melihatnya peran media di 2021 itu sangat krusial sih. Karena di satu sisi banyak pembatasan aktivitas manusia sosial yang di-endorse oleh pemerintah untuk banyak stay at home, WFH dan lain sebagainya. Maka dengan adanya media, termasuk media online, itulah yang menjadi patokan para pembaca dan netizen atau pada readers untuk menjadi acuan, this is the right or this is the wrong. Maka dalam hal ini suka tidak suka, kalau kata Bang Steve Jobs ya, almarhum ya kan, beliau Almarhum mengatakan the consumer deserve to know exactly what they consume. Media kalau ingin eksis, media kalau ingin terus berjaya, maka harus menampilkan yaitu berita yang selling unit point-nya itu terkait kekuatannya, yaitu masalah trust. Percaya, Masalah kepercayaan. apa yang disajikan
apa yang dilihat, apa yang didengar itu juga yang akan ditangkap oleh para pembaca. Maka dengan itulah posisinya orang akan percaya terhadap media tersebut, khususnya kayak misalnya kayak di Sway. Di saat semua media yang lain saya pernah membaca sibuk dengan urusan mohon maaf yaitu COVID. Ya. Tetapi angle yang berbeda di Sway menampilkan bahwasanya ada motivasi buat kami para pelaku usaha dengan akan datangnya puluhan triliun dari pusat terkait DBH bagi hasil, BenQ dan lain sebagainya. Potensi dan peluangnya itu besar di tahun depan. Maka dengan itu menimbulkan semacam kayak comfort dan keyakinan bahwasanya kita akan move on. Sebagaimana Pak Jokowi sampaikan kan tahun 2021 yaitu dua hal, tahun yang bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama dengan datangnya vaksin, seakan-akan ada oase di gurun pasir. Lalu yang kedua yaitu pembenahan dari sektor ekonomi. Dia harapkan ekonomi kita akan kembali jadi plus lah, dan targetnya bahkan mematok 5,5% pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2021. Nah, itu pesan penting bagi para pelaku usaha karena opini dan sentimen dari pemerintah itu sangat penting. Yang kedua yaitu yang tadi disampaikan oleh misalnya Bang Krisna, yaitu sebagai penyeimbang, betul, yang diambil dari masyarakat bawah, itu yang saya senang. Itulah mungkin salah satu selling unique point daripada salah satu saudara kita media yaitu di Sway Kaltim. Karena terkadang dengan COVID ini keterbatasan akses, keterbatasan dari waktu, keterbatasan untuk bisa mereach sampai ke sana, itu dibutuhkanlah fungsi dari media tersebut. Nah, media ini itu juga bertaruh dengan nyawa juga. Karena dia mempunyai kontributor harus mencek and recheck apakah itu betul apa tidak. Bukan semata-mata ada barang, ada kirim, lalu diposting. Nah, ini yang berbahaya sehingga mengaburkan dan memblurkan daripada para pembaca. Maka dalam hal ini makanya saya tidak heran medsos juga banyak mengambil referensi daripada media mainstream. Karena ketika memposting salah-salah maka ada akibat yang timbul. Tetapi kalau media ada memang tata cara ketika memang ada salah penulisan terhadap jurnalistik, kan di situ kan di bawah pengawasan juga Dewan Pers Indonesia memiliki kaidah-kaidah jurnalis. Harusnya kalau mereka menyajikan dengan sajian yang objektif, dengan rasional, dan juga dengan menulis dengan penuh hati, sehingga dampaknya dia pikir intinya ada dampaknya secara manfaat maslahat dapat diterima masyarakat, maka saya yakin media itu akan terus eksis, media itu akan terus berjaya, media itu akan, kenapa? Karena mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat. Baik, terima kasih Bang Yasser, penjelasan yang sangat brilian, menyenangkan sekali untuk kita pagi ini bahwa media memang sangat punya peran penting dalam perkembangan industri ekonomi terutama, dan yang pasti di hari ini segala informasi yang kita sampaikan semoga bisa tersampaikan dengan baik kepada sahabat Onyx nih Bang. Terakhir buat Mas Krisna, dengan tema kita yang kedua untuk hari ini bicara soal peran media di masa new normal. Sedikit Bang Krisna dan juga Bang Yasser, saya bergabung dengan Onyx kurang lebih hampir 3 tahun ya Mas Krisna ya? Hampir 3 tahun. Di sini saya banyak belajar mengenai bagaimana bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan teman-teman yang ada di sini, bagaimana cara menyalurkan informasi dengan baik dan juga benar tanpa harus crash dengan yang lain, tanpa harus menjatuhkan media yang lain. Tapi harapan kita sebenarnya apa yang kita sampaikan meskipun kita berbeda pendapat, sebenarnya tujuannya sama. Kita ingin membangun kota, kita ingin memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Nah, di era pandemi seperti ini, menurut Mas Krisna sendiri, peran media itu seberapa penting sih Mas Krisna? Silakan. Ya, kita lihat lah Gak, dari hampir 1 tahun ini, banyak yang disuarakan sebenarnya itu nakes ya Ketua ya. Nakes. Tapi banyak yang tidak melihat wartawan di balik nakes yang memberitakan, yang berjuang memberitakan semua pemberitaan tentang COVID, dengan vaksinnya, dengan jumlah pasiennya, dengan melihat kondisi tempat karantina, itu resikonya kan terlalu tinggi Gak? Besar sekali Mas. Besar. Iya. Kalau kita ngomong nakes oke, nakes ngomong 12 jam. Teman-teman wartawan, teman-teman media, semua media elektronik, media cetak, itu mungkin waktu mereka 24 jam. Ya minimal 20 jam lah. Iya betul. 4 jam sisa lah ya. Iya. Buat ngopi-ngopi lah. Biar nggak ngantuk. Ya kan, jadi secara tenaga mereka sebenarnya harus diperhatikan juga, gitu loh Gak. Nah, kita ngomong fungsi media dalam new normal dalam masa pandemi kemarin, dan sekarang pun masuk masih pandemi tipis-tipis ya, mudah-mudahan udah berakhir. Amin. Itu peran media sangat penting banget Gak. Jadi gini, yang kedua juga mengenai
validity. Tadi dari ketua juga sepakat, ketua Yaser, Bang Krisna juga sepakat. Disinilah kita mengambil peran. Onyx pengen dengan kerjasama ini semua yang diberitakan nanti itu betul-betul tervalidity oleh adanya this way. Gitu. Jadi media kita contoh gak sederhana aja, banyak muncul broadcast WhatsApp, Ya. gitu ketua ya. Ujung-ujungnya kita ngecek ke Kompas, ngecek ke Tempo apa segala macam. Bener gak sih beritanya CNN? Bener gak sih? Ujung-ujungnya ke media mainstream. Betul. Jadi kalau kita lihat ya media itu yang begini sebenarnya, menjadi pusat yang objektif. Dan itu menjadi peran penting dalam keadaan new normal nanti. Dan sampai sekarang kan kita masih banyak hoax tentang vaksin apa segala macam. Seandainya kita aja di Balikpapan misalnya ada berapa 10 media ya Bang ya. Kita ngomong benar vaksin itu tidak sehat. Apa enggak masyarakatnya tambah Panik lagi. chaos. Iya. Jadi peran media itu sangat penting sebenarnya. Tadi di awal sesi Ketua Yaser mengatakan ada media center untuk pemberitaan seluruh di Balikpapan. Itu peran ide luar biasa itu Ketua. Jadi Balikpapan mungkin memulai itu. Jadi semua satu data dan sosial media wajib ngambil ke situ. Dan itu juga kita akan publikasikan ke masyarakat. Media yang benar bukan. Pemberitaan yang baik adalah bukan bentuk broadcast WhatsApp. Tapi ada di media ini A, B, C sampai semua itu sosial yang media. banyak bumbu-bumbunya itu Mas. Akhirnya semua tenang Broadcast WA keluarga tuh sering itu. Bener. WA keluarga Bener. tuh sering itu Mas Itu. Krisna ya. Jadi Saya mau keluar sampai nggak bisa ya. itu. Karena media-media kan kita ini sudah media yang resmi ya, legal ya. Istilahnya ada apapun kita bisa tuntut secara hukum. Betul. Kita betul-betul hati-hati. Dan kita menaruh wartawan pun ya teman-teman, khusus teman-teman cetak, menaruh wartawan itu pasti betul-betul yang orang yang betul-betul pro. Bukan orang yang subjektif datang beritain aja bebas, nggak gitu Ya. juga. Dewan Pers tadi dikatakan. Kalau kita ada dari Komisi Penyiaran Indonesia, kalau kita melanggar itu semua izin kita dicabut. Ya, betul. Itu resiko besar Risiko kita. besar. Tantangan besar kita mendapatkan berita sevalid mungkin, secepat mungkin, sedetail mungkin. Jadi harus masuk ke ruang isolasi. Ya. Kayak ini segala macam. Itu kan luar biasa ya. Tapi apakah seimbang? Pemerintah seberapa memperhatikan teman-teman media? Ya Betul. kita ngomong secara SDM-nya lah. Ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini pemerintah tahu peran media, seberapa penting peran media. Lebih aware lagi dengan teman-teman media. Seperti itu. Bukan berarti yang kemarin tidak memperhatikan ya. Karena ini yang hanya kelihatan nakes ya. Kita akui nakes Ya. memang orang paling utama di situ. Ya, bukan berarti cuma nakes saja, Bukan karena hanya ada berarti nakes. ada pendukung lah di Iya. belakangnya seperti Rega itu. ini kan perlu diperhatikan juga. Kalau saya hari-hari Mas. Ya istilahnya gitu kan. Jadi peran media ini sangat penting gitu. Ya. Apalagi kita ngomong industri kreatif itu ada di media kan. Betul. Kita ngomong Balikpapan mau menjadi sebuah kota kreatif, yang ngangkat isunya ya media. Media juga, Media betul. juga yang bisa menggerakkan teman-teman jurnalis, akhirnya muncul penulis-penulis lokal gitu ya Bang ya. Ya, betul Penyiar sekali. radio. Bahkan dari situ dapat wawasan baru untuk membangun ide kreatif baru gitu kan. Jadi di peran di new normal ini sangat penting kalau menurut saya itu. Banyak sekali kolaborasi yang harus kita lakukan dan itulah kita kenapa berkolaborasi dengan This Way. Kita pengen yang kita beritakan di radio nantinya dan juga yang ditulis oleh This Way nanti kita akan siarkan itu dan Oke. itu tervalidasi. Baik. Kuncinya ada di situ Gak. Terima kasih Dan Mas satu Krisna. lagi Gak, mungkin Satu saya lagi. kepikiran. Bagus ini yang buat media center ini Kadin ya. Ya, betul. Bisnis media center. Saya setuju. Wah. Saya setuju. Ya kan? Setuju. Jadi pusat kita ada di kantor Setuju. Kadin. Hmm. Nah, semua data Betul, betul. bisnis ada Ya. di Kadin. Bagaimana? Jadi setelah Ketua? ini kita minta Bang Yaser mungkin ada data-data perusahaan biar kita bisa kerjasama ya. Nanti kita langsung bawakan penawaran, tenang aja ya. Ya, kita buat kontrak dulu media center itu. Betul. Jadi ide ini luar biasa, harus segera dieksekusi lah ketua ya. Mestinya ya, gitu. Itu sih Gak. Baik, terima kasih Mas Krisna. Saya kembali ke Bang Krisna. Terakhir yang mau disampaikan sebagai penutup sebelum kita melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama nih, Bang Krisna, silakan. Ya, saya kira diskusi kita hari ini bagus sekali. Tadi Mas Krisna menyebutkan bahwa perlu juga Kadin muncul. Saya kira begini, sukses story itu good news. Good news sekarang, good news is a good news. Kita butuh begitu banyak kisah-kisah sukses yang aplikatif. Misalnya begini, di Kadin ternyata kemarin saya lihat di Facebooknya Ketua Yaser atau Bang Yaser ada mengunjungi sebuah tempat
cold storage ikan. Nah, kemudian ikan itu diekspor dan lainnya. Nah, sukses story yang seperti ini menurut saya bagus. Tinggal kita tambah lagi, bikin lebih aplikatif. Misalnya kalau orang pengen masuk modal berapa, RAB-nya berapa, BEP-nya kapan. Nah, sampai ke titik itu, sehingga kemudian masyarakat masyarakat kita kan entrepreneurnya, saya kira secara nasional angka terakhir saya dengar di bawah 3% atau 5% seperti itu. Nah, saya kira kalau ini terus digaungkan, setiap hari orang mendengar bahwa ada peluang usaha seperti ini, saya kira itu menarik. Karena ketika kota tumbuh, media pun tumbuh. Media pun senang ketika kotanya tumbuh. Ya, bahagia. Karena kita melihat bahwa, oh ternyata iklim investasi di Balikpapan baik. Bila kemudian Kadin, Onyx dan Disway Kaltim bisa menjembatani, saya kira itu hal yang baik dan bisa menjadi hal konkret dari diskusi betul. kita hari ini. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Iya. Lagi-lagi duit ya. Bang Yaser terakhir, Bang Yaser, sebelum kita melakukan penandatanganan kerjasama nih. Silakan. Nah, kekuatan media saat ini ialah yaitu ilmu pengetahuan. Apapun yang disajikan, apapun yang diberikan oleh para pemirsa, para pembaca, maka selling unique point-nya di situ berbeda, yaitu dari jenis seberapa kuatkah konten mempengaruhi daripada para pembaca. Maka semakin dia kuat, semakin dia powerful, maka insya Allah semakin trustlah itu media, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dan kami juga ingin menyampaikan, media itu akan bisa besar, media itu akan bisa terus sukses dan eksis manakala pemerintah juga ikut turut serta. Kolaborasi dan juga sinergitas antara pemerintah dengan media di tengah-tengah pandemi ini sangat penting adanya. Karena yang bisa mengakses dan bisa merich dari segala unsur elemen itu dari teman-teman media. Karena kami juga pergerakan kami terbatas. Dari konteks ekonomi, kami juga membutuhkan media, karena media ini adalah sebuah alat, sebuah tools yang sangat luar biasa apabila kita manfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Contoh yang tadi disampaikan, dalam hal ini Kadin memanfaatkan situasi, mengadaptasi teman-teman yang eksportir, contohnya ikan ya, kan banyak di lockdown daripada negara-negara luar. Hasil mereka melimpah, supply mereka melimpah, tapi demand mereka agak berkurang. Maka kami menggunakan dengan teknologi yang ada, media seadanya, dalam hal ini medsos, tetapi bukan untuk penggiringan opini, melainkan juga untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur terhadap teman-teman anak muda. Dengan dia tidak punya apa-apa, kami ketemukan dengan owner eksportir, ekspor dan impor ikan. Maka dia hanya membuatkan semacam kayak media, contoh namanya yang saya sering sebut namanya Le Ikan. Anak muda dia menjual reseller, semacam intermediary, selalu mendapatkan keuntungan daripada sana. Alhamdulillah saat ini yang tadinya cuma berapa juta, sekarang omsetnya sudah puluhan juta, bahkan sudah mungkin, saya nggak tahu perkembangannya, mungkin sudah ratusan juta. Karena suka tidak suka, ikan ini adalah komoditi yang sangat luar biasa, bahkan lobster pun ada di dalam sana. Maka saya berharap juga, kayak contoh misalnya banyak hal sih teman-teman lokal dari baik petani maupun dari petambak yang ada. Nah, dia tidak harus jual ke pasar, melainkan langsung dengan ada media ini. Termasuk juga kan bisa digawein juga dari segi sektor bisnis, misalnya Disway kan sudah banyak viewer. Nah, kalau dari bisnis kan kita ketemukan semua dari petambak-petambak yang ada, lalu dia cuma hanya reseller saja. Siapa yang mau inginkan, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau, dengan kualitas yang sangat baik dan layak untuk dikonsumsi. Pak, insya Allah ini akan menumbuhkan jiwa entrepreneur teman-teman yang lain. Itu karena kenapa? Karena ada media. Jadi suka tidak suka, media adalah bagian dan keluarga besar kita semua. Kira-kira begitu Bang Rega. Baik, terima kasih Bang Yaser. Tepuk tangan kita semua dulu dong untuk siang hari ini. Luar biasa, pencerahan yang menarik sekali. Talkshow seperti ini yang saya suka setiap hari boleh ya. Tapi sekian informasi juga, nanti setiap hari Senin ya Mas Krisna ya. Bang Krisna kita akan ada bedah berita. Jadi setiap hari Senin kita bakal bedah berita bersama dengan teman-teman di Disway Kaltim. Yang pasti buat sahabat Onyx jangan sampai kelewatan, karena ini salah satu program baru juga fresh di Onyx Radio di awal tahun. Ya, seperti itu. Nanti kita bakal ngobrol luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bang Krisna sudah hadir ke sini. Bang Yaser terima kasih, Mas Krisna terima kasih. Sebelum kita tutup obrolan seru kita pada pagi hari ini, akan ada penandatanganan kesepakatan kerjasama media Onyx Radio dengan Disway Kaltim.
Thank you.